Pada materi ini kita akan membahas penyajian data. Penyajian data pada prinsipnya ada 3, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan dalam bentuk grafik. Ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel yang biasanya kita temukan di dalam jurnal-jurnal ilmiah bereputasi. Formatnya seperti ini, jadi ada judul tabel, kemudian kepala tabel ini hanya dipisahkan oleh garis mendatar, tidak ada garis vertikal. Kemudian akhir tabel ini juga diberi garis, sedangkan tiap-tiap isi tabel tidak dipisahkan oleh garis apapun. Jadi format untuk penulisan tabel ilmiah umumnya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada satuan yang dituliskan. Kemudian kita lihat di sini nilai tiap-tiap data ini diikuti dengan standar deviasinya. Jadi nilai data ini biasanya merupakan rata plus minus standar deviasi. Artinya apa? Artinya nilai data yang sesungguhnya adalah 10,7 plus 0,8 sampai dengan 10,7 min 0,8. Kemudian di bagian bawah juga selalu ada keterangan. Ya, plus minus ini menunjukkan standar deviasi, kemudian N ini adalah jumlah populasi atau jumlah yang dirata itu ada 3 data. Jadi selain ada judul, kemudian ada satuan, kemudian juga ada keterangan. Untuk contoh kedua, satuan di sini ada mg.L-1. Ini artinya miligram per liter. Jadi kalau di keterangan atau di judul tabel itu tidak boleh ada tanda per atau tanda bagi. Jadi sebagai penggantinya di sini digunakan pangkat min 1. Berikutnya kalau kita perhatikan lagi di sebelah standar deviasi, jadi ada rata, kemudian plus minus, kemudian standar deviasi, kemudian ada huruf yang dicetak superscript. Ya. Huruf-huruf di sini merupakan notasi. Notasi ini diperoleh dari analisis statistik inferensial. Nanti di bagian perkuliahan statistik inferensial kita akan sampai pada materi memberikan notasi. Berikutnya contoh penyajian data dalam diagram. Diagram ini sama dengan bangun, jadi menyajikan data dalam icon atau bentuk-bentuk bangun. Di sini yang digunakan adalah lingkaran yang dibagi dalam proporsi-proporsi. Setiap proporsi harus dibedakan dengan perbedaan warna atau perbedaan tekstur. Kemudian harus diberi keterangan berapa proporsinya, apakah 31%, apakah 69%, harus jelas. Kemudian diberikan keterangan. Nah, bedanya kalau diagram ini termasuk di dalam gambar, jadi judul berada di bagian bawah. Kalau tabel, judul berada di bagian atas. Berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk grafik. Sebenarnya gambar ini juga memiliki judul, hanya saja terpotong. Jadi di sini
data berupa time series seperti yang pernah dijelaskan di kuliah pertama. Data time series artinya pada sumbu X ini ada urutan kronologis. Di contoh di sini ada satuan hari, waktu satuannya hari, 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari. Jadi data time series ini bersifat kronologis, artinya kita melakukan pengamatan secara berkala hingga kurun waktu tertentu sehingga akhirnya didapatkan data berupa time series. Yang perlu diperhatikan di sini harus lengkap, jadi sumbu X atau sumbu horizontal itu menerangkan apa, kemudian sumbu vertikal atau sumbu Y itu menerangkan apa. Jika diperlukan satuan juga harus dicantumkan. Kemudian jika dalam satu grafik itu ada berbagai macam variabel, maka tiap-tiap variabel pengamatan itu dibedakan bentuk garisnya. Misalnya di sini kita melihat ada 4 variabel yaitu I27, CO, CO plus L, dan G022. Berikutnya, data dalam bentuk cross section. Beda dengan time series yang tadi kronologis, cross section ini diambil hanya dalam satu waktu. Sehingga di sini yang menjadi sumbu X itu adalah variabel. Kemudian sumbu Y ini nilainya atau nilai tiap-tiap variabel yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu diperhatikan di sini skala atau nilai variabel yang paling besar atau menjadi batas paling atas sumbu Y ini harus diatur sehingga tidak berjarak terlalu jauh dengan nilai maksimal. Jika jaraknya terlalu jauh, maka gambar grafik akan kurang bagus. Jadi, pada saat menggambar grafik harus diatur skalanya, terutama untuk data-data cross section.